Dan untuk membahas terkait dengan hal ini pemirsa, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Hanifah Hasna selaku kriminolog, Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, dan Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlian, Kapolda Jabar periode 2016-2017. Selamat malam Ibu dan Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Kak Surya. Baik, saya mau ke Ibu Hanifah terlebih dahulu, ingin melihat perspektif dari seorang kriminolog. Ibu, kalau kita lihat terkait dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan Atta Elang, debt collector dan juga ada oknum polisi ya, anggota kepolisian dalam hal ini. Nah, kalau dilihat dari sudut kacamata kriminolog, Bu, apakah ini bisa dikatakan sebagai kejahatan individu, kejahatan kelompok, atau sebenarnya ini ada refleksi budaya kekerasan di dalam masyarakat kita? Seperti apa? Baik, kalau kita melihat dari sisi kriminologi, sebetulnya ini bukan lagi menjadi kejahatan personal gitu ya, tetapi ini sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang dari satu institusi yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum. Namun dalam prakteknya ternyata mereka tidak bisa mengendalikan agresinya ketika ada kejahatan-kejahatan atau perilaku-perilaku yang dianggap sebagai sesuatu yang harus bersihkan gitu ya. Namun kalau kita melihat ini sebagai akumulasi juga dari masyarakat, karena selama ini debt collector itu sudah sangat-sangat mengganggu dengan perilaku intimidatif kepada masyarakat. Jadi ada kondisi-kondisi di mana masyarakat sudah resah, lalu pihak kepolisian juga ingin mungkin melakukan pembersihan atau menertibkan sehingga kondisi-kondisi ini terjadi. Demikian Mbak Soya. Baik, nah kalau begitu, kalau dari IPW seperti apa nih Pak Sugeng? Memang harus diakui seperti kata Bu Hanifah, apa yang dilakukan oleh debt collector atau mata elang ini kian meresahkan tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan hal ini. Tapi kalau kita lihat terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan di Kalibata, ini juga tidak bisa dibenarkan. Nah, IPW melihatnya seperti apa? Ya sudah benar kan, yang disampaikan tadi tidak dibenarkan, dan kepolisian langsung bertindak cepat kan. Karena tindakan polisi yang cepat, maka masalah ini menjadi bisa dikendalikan, ya, tidak menjadi konflik sosial lebih besar, ya, karena di sana ada informasi terkait etnis, suku, ya, tapi tindakan polisi yang langsung menangkap anggotanya, menyampaikan itu tindakan cepat untuk meredakan dan meminta pertanggungjawaban. Ini juga sebetulnya kan ya sedih juga sebetulnya. Mereka melakukan itu dengan satu kesadaran seperti apa yang ini harus didalami ya. Jadi seperti itu. Tapi ini memang problem yang kompleksitas, bukan hanya soal hukum saja. Itu ada soal psikologi massa tadi yang disampaikan ya. Kemudian ada soal bisnis, ada ketidaktaatan dari warga masyarakat sebagai debitur ya. Problemnya kompleks di sini. Ada juga sisi bisnis dari perusahaan pembiayaan ya, perusahaan pembiayaan yang sebetulnya juga tidak menginginkan ini terjadi. Kalau debt collector yang tadi melakukan kekerasan itu, saya bisa pastikan mereka tidak bekerja atas dasar perintah yang sah dari perusahaan. Karena perusahaan yang akan meng-hire penagih-penagih itu harus tunduk pada aturan OJK. Yaitu penagihnya itu harus berbadan hukum dan memiliki sertifikasi. Termasuk tindakan-tindakan dalam penagihan harus taat pada aturan, tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan. Itu sementara yang saya sampaikan. Baik, nah kalau begitu Pak Arianto, tadi Pak Sugeng dari IPW mengapresiasi apa yang dilakukan oleh polisi, cepat bertindak dalam hal ini, tetapi memang perlu didalami terkait dengan 6 orang polisi yang jadi tersangka. Nah pertanyaannya Pak Arianto, bagaimana memastikan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan baik itu dalam sidang etik terkait dengan pendalaman, apakah memang ke-6 oknum ini bekerja dengan ada beban tanggung jawab sebagai seorang kepolisian, atau mungkin karena terbawa suasana hingga ini kan kalau tidak salah pengeroyokan dilakukan dengan tanpa ada senjata Pak, tetapi menyebabkan korban jiwa. Bagaimana memastikannya? Ya, jadi ini kalau saya ingin mengatakan ya, ini kasus kita ini yang kita lihat sekarang ini itu tidak semata-mata polisi kemudian ikut ngeroyok kemudian meninggal dan itu langsung divonis gitu. Masalahnya bukan gitu. Inilah melihat ya,
begitu kompleksnya tugas yang dihadapi oleh polisi itu. Ini kasus ini adalah itu menunjukkan betapa brutalnya orang-orang debt collector tuh bertindak dengan maunya sendiri gitu. Kemudian betapa itu solidaritas suatu suku yang sama kemudian mempertahankan lingkungannya. Kemudian polisi yang kemudian bertindak cepat ya, tapi ternyata di luar kendali sehingga menimbulkan kejadian seperti itu. Nah, ini mestinya ya itu ditangani secara wise dan secara luas pandangannya. Kalau saya sebagai polisi ya, itu tidak hanya melihat ini kasus ini adalah anggota yang melanggar kemudian dihukum begitu, tidak. Tetapi kita harus menyasar pada bagaimana untuk menghilangkan gejala ini ke depan ya. Bagaimana menghilangkan gejala supaya debt collector itu tidak merajalela, bagaimana supaya tidak aksi premanisme itu dibiarkan gitu ya. Itu semua kuncinya ada pada polisi gitu. Nah, dalam hal ini saya lihat ya, ini polisi sekarang kan lagi disorot, ini suruh melakukan reformasi kan gitu kan. Dan ternyata memang yang terdepan itu juga anggota polisi itu tadi terdepan langsung mengeroyok, kan dianggap itu wah itu berarti polisi kan brutal kayak gitu ya. Tetapi kan dia punya alasan kan itu. Alasannya karena menghadapi orang yang brutal juga kan gitu kan. Ini harus wise ini di sini gitu. Hanya saran saya kalau menghadapi seperti ini polisi ya itu jangan melihat pada kejahatan anggota yang ngeroyok premannya itu debt collectornya itu, tetapi harus bagaimana mencegah bagaimana debt collector tidak seenak sendiri seperti Pak Sugeng sampaikan ya. Cuman saya agak berbeda pendapat sedikit Pak. Debt collector itu ya Pak, kalau seandainya yang ditindak cuma debt collector doang, tapi yang nyuruh tidak dikenakan sanksi, itu akan terus gitu terus Pak. Itu jadi dia menggunakan debt collector yang sangat ampuh gitu ya orang yang beringas-beringas itu disuruh oleh para leasing itu. Mestinya ini polisnya juga menyasar kepada yang nyuruh debt collector itu harusnya kenakan hukum gitu, dan menyarankan pada pemerintah debt collector atau OJK ya leasing yang menggunakan debt collector yang kayak gitu tuh harus dikenakan sanksi. Nah, contohnya kayak gitu Pak. Yang kemudian untuk polisi yang ditindak dengan tegas itu ya. Itu kan polisi sekarang kan disorot. Polisi itu impunity kan gitu kan. Selama ini kan polisi kalau ada kejadian kayak gitu dilindungi gitu. Sekarang ini udah bagus ini. Polisi cepat sekali ngomongnya. Cuman sayangnya itu cepat gitu akhirnya menimbulkan citra kurang baik dari masyarakat karena polisi tidak menunjukkan ini anggota ini meninggalnya karena ini kejadiannya seperti ini. Mestinya diceritakan secara detail Pak. Ini begini dari hasil penelitian adalah ini begini, bukan hanya karena hasil penyelidikan bukti maka dia langsung dipecat gitu. Itu menurut saya merugi polisinya ini. Ini saya sampaikan pada polisi ya. Jadi bagus sudah kecepatan menyampaikan berita ya bahwa anggota polisi yang salah itu ditindak dengan tegas. Tetapi menerapkannya kayak gitu tuh harus jelas-jelas. Nanti jangan sampai gini Pak, nanti gini ya. Udah sekarang dinyatakan mau di PTDH, ini 6 orang itu langsung ditindak dengan tegas. Itu dan kemudian akan pada kode etik gitu. Itu mestinya itu ditegaskan pada masyarakat apa yang terjadi sesungguhnya sehingga polisi begini tindakannya dan sehingga tidak timbul catatan negatif pada polisi. Di satu sisi impunitas memang ditegakkan tapi juga harus wise. Jadi tidak hanya karena hanya sekadar untuk menghilangkan impunitas tapi kemudian main pecat kayak gitu tanpa ada step yang berikutnya. Saya kira itu untuk sementara tanggapan saya. Baik, nah saya ingin beralih ke Pak Anton Carlian. Menarik untuk melihat tadi bagaimana debt collector ini memang menjadi suatu hal yang bukan baru ya. Tetapi debt collector ini atau mata elang sering diasosiasikan atau sering beririsan dengan kelompok masyarakat tertentu. Nah, Pak Anton Carlian kan kebetulan selain Kapolda Jabar di periode 2016-2017 juga pernah menjadi pembina salah satu ormas. Nah, Pak Anton, apakah Anda memiliki pendapat berbeda terkait dengan debt collector atau mata elang yang sering dikaitkan dengan ormas tertentu, dan apakah Anda melihat adanya pembiaran struktural sehingga sepertinya budaya menggunakan kekerasan dalam penyelesaian suatu konflik ini masih terus saja berulang? Saya kira ini merupakan satu teori kausalitas ya. Memang masalahnya cukup kompleks. Di sini kenapa ya istilahnya leasing pun juga menggunakan hak tersebut karena sepertinya ada kekosongan hukum yang abu-abu bahwa fidusia ya, motor atau barang itu sendiri karena BPKB-nya ada di leasing seolah-olah itu milik leasing. Padahal hak milik mutlak itu apabila dia juga menguasai hak administratif dan juga yang bersangkutan juga menguasai secara utuh barangnya.
Jadi di sini adalah bahwa barang itu masih milik berdua, dan ini tolong ada hukum yang tegas. Nah, sementara debt kolektor ini, mereka ini juga hanya melakukan kontrak saja dengan orang bahwa diyakinkan itu milik saya, itu belum bayar. Tetapi mereka juga tidak paham bagaimana sesungguhnya hukuman. Sementara apapun juga, karena ini masih milik bersama, apabila diambil di satu tempat, itu adalah perampasan namanya. Dan bahkan bisa diklasifikasikan premanisme. Sementara saat ini, polisi pun juga dilematis, harus memerangi premanisme. Dan biasanya, betul tadi kata Bang Sugeng, bahwa siapapun juga yang berhak melakukan penagihan itu harus merupakan legal hukum atau pengacara yang punya izin beracara. Tetapi mereka pun juga kadang-kadang mensubkan lagi kepada ormas-ormas, dan bagi ormas-ormas yang jelas-jelas ya butuh mungkin biaya untuk menghidupi ormasnya, sehingga mereka ini melakukan tanpa menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, ini penyebabnya, dan bagi saya apabila ormas melakukan itu dan siapapun juga melakukan hal tersebut di lapangan, jelas salah mutlak. Kemudian bagi penegak hukum juga apabila melakukan main hakim sendiri juga ya salah. Tetapi semua itu harus ada pertimbangan yang integral. Jangan hanya akibatnya saja, tapi kausalitasnya itu kenapa ini sebabnya. Seperti meninggalnya, apakah benar meninggalnya itu langsung oleh anggota? Apakah tidak ada anggota masyarakat lain yang ikut? Nah, ini pun juga kan bisa menjadi satu pertimbangan gitu, karena ini sifatnya pengeroyokan 170 KUHP. Nah, ini yang harus dipedomani. Justru sekarang perlu ada payung hukum yang tegas bahwa perampasan di jalan ini tidak boleh, sehingga semua tersosialisasi kepada masyarakat. Insya Allah kalau ada payung hukum yang jelas begitu, nanti ormas-ormas pun juga tidak akan berani gitu untuk melakukan tersebut. Tetapi ini seolah-olah ada ranah abu-abu yang bisa mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Itu sementara dari saya. Baik, ada ranah abu-abu yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, karena Pak Sugeng ada keterbatasan waktu untuk mengikuti agenda berikutnya, kami berikan kesempatan. Lantas Pak Sugeng, sampai dengan di titik ini, kira-kira menurut IPW apa yang paling penting yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian agar penanganan atas kasus ini tidak hanya memastikan polisi yang mengeroyok tersebut yang menyebabkan hilangnya nyawa 2 orang debt collector ini ditindak secara hukum saja, tetapi juga mendalami terkait dengan peristiwa ini sebenarnya seperti apa, dan juga ke depannya untuk perbaikan budaya seperti apa? Itu tindakan kepolisian itu sudah menjadi tupoksi keseharian, pasti bisa diselesaikan ini dengan baik ya. Oleh karena itu saya menyarankan saat tadi sama seperti Pak Anton dan Pak Arianto, mereka yang saat ini terduga sebagai pelanggar dari kepolisian ini diperiksa secara komprehensif, dan apa yang menjadi kausalitas, tidak semata-mata dipersalahkan, tapi juga dipertimbangkanlah aspek-aspek lain ya, aspek-aspek lain misalnya kekerasan yang dipertontonkan oleh pihak debt collector itu. Yang kedua, aturan atau regulasi itu menjadi satu pegangan sebetulnya. Hukum itu dalam pandangan satu aspek hukum itu adalah social engineering. Kalau hukum itu ditaati semua pihak, tidak akan terjadi instabilitas. Debitur harus taat ya, tidak boleh setelah itu dia jual, dia sembunyikan barang tersebut, dia harus bayar gitu. Leasing pihak lembaga pembiayaan pun harus prudent di dalam menunjuk pihak ketiga supaya tidak terjadi ekses penggunaan debt collector yang salah. Tadi diminta tanggung jawab lembaga pembiayaan, iya. Kalau lembaga pembiayaan itu yang langsung menunjuk debt collector yang tidak bersertifikat dan tidak badan hukum, harus dikenakan sanksi. Itu benar ya. Tapi kalau dia menunjuk kepada lembaga badan hukum
dan lembaga hukum itu menunjuk personil yang tidak punya sertifikasi, tentu lembaga pembiayaannya tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Kita serahkan semua proses hukum ini kepada kepolisian, termasuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku penagih di jalanan. Demikian dulu ya, saya undur diri ya. Mohon Baik. maaf ini udah ditunggu rapat Pak Anton, Pak Arianto, Ibu Anissa. Silakan. Pak Lianto. Baik, terima kasih Pak Sugeng telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Kita lanjutkan pembahasan pemirsa bersama dengan narasumber yang masih ada. Nah, kalau begitu Ibu Hanifah, tadi sudah kita rangkum ya kurang lebih kalau dari Pak Anton mengatakan ada area abu-abu, tetapi juga dari Pak Arianto mengatakan perlu memastikan terkait dengan penanganan kasus ini agar tidak merugikan pihak kepolisian juga. Kalau dari Ibu sendiri melihat persoalan yang terjadi tidak hanya di satu tempat, tapi bolak-balik terjadi nih Bu. Apa yang paling mendasar, yang paling penting untuk diperbaiki terkait dengan kasus debt collector yang melakukan kekerasan dan juga melibatkan ada oknum polisi di dalamnya yang juga ikut dapat menangani kasus ini? Oke, baik. Kalau saya sih melihatnya adalah kita harus bisa membedakan antara memahami dan membenarkan. Bahwa peristiwa ini bisa dipahami sebagai akumulasi dari kemarahan sosial terhadap praktek penagihan yang dianggap intimidatif. Tetapi pemahaman itu tidak pernah bisa menjadi legitimasi kekerasan. Bahwa apapun yang kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, sehingga yang terjadi di sini adalah displaced aggression, yaitu amarah yang tak terpendam, baik dari masyarakat itu sendiri maupun pihak kepolisian. Lalu dilepaskan secara tidak proporsional dan salah sasaran. Dan ini membuat banyak sekali korban dalam kejadian ini. Nah, ketika masyarakat mulai tidak percaya bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan secara adil melalui hukum, biasanya kekerasan ini sering muncul sebagai bahasa pengganti, gitu ya. Dan itu selalu berakhir dengan korban yang terus bertambah. Dan kondisi-kondisi seperti ini sulit sekali menjadi dikendalikan. Demikian. Ya. Baik, nah kalau begitu Pak Arianto, kira-kira ini kan ada akumulasi kemarahan sosial terkait dengan perilaku penagihan yang intimidatif dan Bapak juga mengatakan bahwa kasus ini harus dilihat lebih dalam lagi, lebih jernih lagi. Kira-kira sebagai penasehat ahli Kapolri, apakah usulan untuk dapat mengevaluasi terkait dengan hal ini sudah pernah disuarakan dan apa tanggapan dari Kapolri? Ya, kalau saya sih melihat suatu kejadian itu ya, itu selalu jadikan pembelajaran, Mbak. Pembelajaran bagi untuk oknum polisi ataupun petugas polisi sendiri bagaimana cara bertindak. Kalau seperti sekarang ini ya, menurut saya pembelajarannya udah bagus sekali nih, dari segala aspek bisa kita kaji. Contoh dengan penindakan secara cepat itu tadi, jika ini sekiranya itu kemudian diancam itu udah bagus gitu, pembelajarannya gitu. Cuman pembelajarannya yang lengkap, jangan kita hanya mempelajari satu sisi itu hanya satu aspek, tapi kemudian melupakan aspek yang lain gitu. Ini seperti ini kan pemberitaan kayak gitu kan seakan-akan mengiyakan polisi itu bahwa itu polisi itu bertindak brutal, membunuh orang, ngeroyok orang, polisi kok mestinya menindak kok mengeroyok, kan bunyinya media kan kayak gitu. Nah, ini mestinya Humas Polri itu cara menerangkannya kepada pihak itu, ini loh Pak yang terjadi seperti tadi Pak Anton tadi sampaikan tadi. Itu orang meninggalnya kayak gini, prosesnya seperti ini, jadi diduga itu adalah merupakan suatu pengeroyokan. Dan kebetulan polisinya ikut di situ. Selama ini berita yang terbit kan cuma bahwa polisi 6 orang mengeroyok orang dan kemudian di PTDH kan gitu yang tercipta gitu. Itulah menurut saya ini bagus diangkat gitu ya. Tapi ini sebagai pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini para pakar seperti Ibu Hanifah itu menyampaikan dari kajian masing-masing kan. Tetapi efeknya kan memberikan suatu pembinaan bagaimana kita memahami sesuatu masyarakat. Maksud saya begitu tadi Bu. Jadi dalam hal ini saya kira ini pembelajaran kita ya. Polisi juga suruh sekarang lagi transformasi atau reformasi cara bertindak lah. Cara menangani suatu gangguan kamtipmas yang ada di depan ini. Bagaimana cara memberantas debt collector yang tepat itu gitu ya. Jadi tidak hanya melihat pada pelaku di lapangan, tapi termasuk tadi rangkaian-rangkaian itu tadi. Seperti Pak Sugeng tadi kan sampaikan tadi kalau dari penagih itu sebagai pakai lembaga ini, tapi kemudian kalau hukumnya ini menyampaikan pada yang lain, ya yang badan hukumnya itu yang mengkayak debt collector itu ya harus kenakan kan kayak gitu. Jadi intinya memahami suatu masalah itu harus diteliti dengan dalam dan kemudian apa makna yang kita bisa ambil dari kasus ini dan kemudian itu untuk perbaikan. Kalau untuk di sini saya kira sudah bagus ya, polisi menyampaikan sudah cepat,
rakyat tidak bertanya-tanya. Baik. Cuman sayangnya itu masih kurang lihai caranya ngomong gitu loh. Sehingga tidak bisa menepis bagaimana efek negatif yang berkembang di masyarakat itu justru berkembang lebih negatif karena akibat daripada kita tidak lihai itu tadi. Itu kira-kira Baik. sebagian itu Bu, masih banyak tapi saya kira nanti menghabiskan waktu untuk Baik, bicara. baik. Terima kasih. Pak Arianto mengatakan perlu juga untuk diperiksa sampai dengan kepada pihak yang menyuruh, kurang lebih seperti itu ya Pak Anton ya. Tapi Bu Hanifah, kira-kira sebagai seorang kriminolog, menurut Anda langkah-langkah mungkin kita lebih ke implementasinya mungkin kira-kira secara step by step. Apa yang paling penting harus dilakukan oleh pemerintah mungkin dalam hal ini? Tadi kan ada usulan dari Pak Anton untuk ada payung hukum. Nah, apakah ini juga menjadi dasar yang paling penting sebelum nantinya perubahan atau transformasi bagaimana menghadapi Kamtipnas ini dilakukan oleh pihak kepolisian, Bu? Ya, pastinya dengan payung hukum itu akan melindungi masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat yang sedang berkonflik itu dia sedang ketakutan karena ada intimidasi tertentu dan akan kehilangan hartanya gitu ya atau aset-aset yang dia punya. Yang paling penting sebetulnya adalah edukasi kepada masyarakat bahwa secara normatif perlindungan hukum itu ada. Tapi yang sering terjadi adalah hukum itu sering lupa hadir di saat awal gitu ya. Jadi saat teror pertama terjadi, masyarakat itu sering diam karena takut, malu, atau merasa tidak punya kuasa. Padahal pada saat itu seharusnya masyarakat sudah diedukasi bahwa mereka bisa melakukan pelaporan dengan melakukan misalnya pemotretan atau menunjukkan bukti-bukti kepada pihak berwajib bahwa sudah terjadi kekerasan pada saat mereka atau debt collector itu melakukan penagihan gitu ya. Jadi persoalannya sebetulnya bukan pada kekosongan hukum, tapi kegagalan sistem menciptakan rasa aman bagi korban, terutama masyarakat, untuk melaporkan sejak dini. Jadi ketika korban terlindungi lebih awal, eskalasi kekerasan itu bisa dicegah. Baik, nah kalau gitu Pak Anton, kira-kira apakah Anda optimis dengan peristiwa yang sudah terjadi beberapa titik lokasi bahkan sampai dengan saat ini ada korban jiwa, kepolisian bisa bertransformasi lebih baik lagi dalam bertindak dengan cepat untuk menciptakan rasa aman seperti yang disampaikan oleh Bu Hanifah tadi, dan juga ada payung hukum mungkin ini kita dorong melalui pemerintah? Ya betul sekali, gimana pun juga polisi adalah satu fungsi negara yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena kadang-kadang kejadian itu sendiri kan sangat kompleks sekali. Satu peristiwa di sini sama pencurian tapi berbeda. Sehingga memerlukan tangan manusia. Dan tangan manusia itu adalah polisi. Walaupun tadi oleh Ibu Hanifah ini adalah mungkin payung hukum kurang penting dan juga ini sebagai sebuah kegagalan sistem. Tapi justru di sini kalau hukum itu diperkuat di segala lini, seperti misalkan sekarang kalau ada ormas yang ketahuan bergerak tanpa ada legalitas, sudah adakan payung hukum, ada undang-undang ormas, undang-undang perkumpulan, bubarkan itu ormas. Insya Allah otomatis seandainya hukumnya tegas, itu ormas nggak akan berani. Sosialisasikan bahwa perampasan di jalan itu adalah sebuah kejahatan. Sementara peristiwa leasing itu adalah peristiwa perdata, peristiwa antar dua individu. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur, ya maaf, leasing pun juga sebetulnya tidak perlu menggunakan premanisme atau menggunakan orang lain. Karena maaf, kalau leasing sendiri itu menggunakan misalkan chip di mobil itu, kemanapun juga dia lari walaupun mati akan ketahuan di mana dia berada. Dan juga maaf saja, banyak kawan-kawan juga saya leasing malah tidak mengejar. Kenapa? Dibiarin aja Pak, udah saya asuransikan, dia nggak bayar kan saya diganti oleh asuransi. Nah ini akhirnya maaf, kadang-kadang maaf saja mungkin ada oknum-oknum di bawah perusahaan itu yang mengambil kesempatan bahwa ini sebetulnya barang buangan yang memang bisa menjadi rezeki sama-sama. Ini mohon maaf, oknum ya, tapi ini bukan di Indonesia, di negeri Konoha katanya, di negeri Konoha. Inilah yang mungkin dijadikan, makanya perusahaan leasing atau perusahaan lain-lain kadang-kadang juga ya istilahnya ya lepas tangan, dan ini akumulasi kekecewaan yang menjadikan satu budaya kekerasan. Inilah yang perlu kita tidak tolerir.
apapun juga, siapapun juga, penegak hukum, ormas yang melakukan satu budaya kekerasan, harus kita ya adakan selain hukuman yang ada juga harus diadakan hukuman sosial. Tapi tadi lagi, Baik. saya setuju dengan Pak Haryanto, kita harus wise, harus betul-betul menyelidikinya, jangan sampai hanya mencari kambing hitam. Baik. Karena sekarang yang paling enak dijadikan kambing hitam ini misalkan institusi Polri atau institusi X atau ormas, sehingga ya mereka lah yang dijadikan kambing hitam. Sekalipun ormas salah, tapi kalau memang mereka juga tidak tahu, nah ini harus kita betulkan juga. Kemungkinan juga mereka tidak tahu hukumnya. Baik. Karena mungkin dimanipulasi datanya oleh ya orang-orang tertentu atau oleh badan lembaga tertentu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Baik. hukum tetap juga harus ditegakkan dan juga harus sosialisasi, sehingga dengan adanya sosialisasi masyarakat tahu kan hukum itu menyatakan apa yang boleh Baik. dan apa yang tidak. Nah, apabila sudah jelas-jelas ini dilarang, ini akan mengakibatkan seseorang dihukum keras, saya kira ormas pun juga tidak akan berani. Baik. Begitu. Mungkin Memang- salah satu kenapa. Baik, memang terkait dengan hal ini sangat menarik untuk kita bahas, tapi sayang sekali memang waktu kita terbatas. Kalau begitu saya berikan langsung saja Pak Haryanto, bagaimana berarti kalau dari Anda sebagai penasihat Kapolri memastikan juga menyampaikan kepada Kapolri dan juga kepada jajarannya agar kasus ini ditangani secara transparan. Publik bisa melihat juga bagaimana penanganannya dengan informasi yang disampaikan, dan juga ada pembenahan mungkin dalam perbaikan menghadapi situasi Kamtipnas sambil kita menunggu terkait dengan aturan baru mungkin bagaimana penarikan di wilayah publik akan dilakukan. Silakan Pak Haryanto. Ya, saya tadi kan menyampaikan kayak gitu ya, dilakukan secara transparan. Sudah bagus sekarang Humas Polri cepat menyampaikan detail apa yang ada gitu. Cuman masih kurang lihai saja. Saya hanya menambahkan Pak Anton tadi ya, saya setuju dengan gini Pak ya, hukum itu harus berbarui. Polisi itu adalah pelaksana hukum. Polisi itu tahu mana hukum-hukum yang kurang baik dan mana yang perlu diciptakan. Nah ini polisi harus Kapolri mulai sekarang dia harus aktif itu hukum-hukum mana yang kurang cocok ya. Contoh itu tadi debt collector itu tadi. Hukumnya sudah kurang memadai itu untuk memberantas debt collector itu. Mestinya polisi menyarankan Pak, mestinya gini ya, kalau saya sih ya Baik. menyarankan pada ini. Pemerintah harus mengeluarkan sekarang undang-undang perkumpulan yang kira-kira itu berbuat jahat harus bubar. Contoh geng motor itu walaupun udah ketahuan gini langsung bubarkan gitu. Sama juga debt collector itu. Kalau debt collector itu masih berbuat gitu langsung bubarkan gitu. Itu jadi ada actionnya yang langsung. Kalau sekarang kan polisi nggak setahu saya ya nggak pernah polisi itu menyampaikan saran-saran perubahan hukum itu, laporan pada DPR lah Baik. atau apa untuk ini. Intinya gitu. Saran saya tolong polisi aktif menyampaikan saran-saran perubahan hukum itu tadi untuk menghilangkan kekosongan hukum tadi itu tadi ya. Sehingga masyarakat menjadi heboh dan tidak tahu mana yang betul mana yang salah. Saya kira Baik. itu tambahan saran Baik, kita saya. akan kawal dan kita akan coba terus suarakan terkait dengan hal ini agar tidak lagi terulang ya di kemudian hari, apalagi memakan korban jiwa baik dari kelompok masyarakat manapun. Terima kasih Ibu Hanifah, Bapak Haryanto dan Bapak Anton Carlian telah berbagi informasi bersama kami di Berita Terima Utama. kasih. Salam Malam, sehat, Bu selamat Hanifah, kembali beraktivitas. Anton. Selamat malam Bang, mohon izin Bang.